Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wahyuniwidi. Saya sebagai host dalam tugas teori organisasi dari Bu Mustikawati Umul Fitriyah. Dan saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yang sebagai narasumber yaitu Kevin Delva Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kevin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Mbak Din, pagi ini sangat luar biasa. Cerah, panas. Mbak Dinda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Gimana Alhamdulillah. kesibukannya hari-hari ini? Akhir-akhir ini atau hari-hari ini nih? Iya. Akhir-hari Kesibuk dan akhir-akhir ini. Kesibukannya itu belajar, Mbak. Kenapa belajar? Karena memang ya selain kuliah kita memang di alam juga belajar gitu. Jadi di luar juga banyak pelajaran kayak itulah, belajar. Sangat bermanfaat ya Ya, kesehariannya. ya karena kan gini, kalau menurut saya sendiri sih kesibukan itu ya sebuah pembelajaran diri sendiri, sibuknya kayak bantu orang tua gitu. Iya. Karena ilmu yang paling berguna besok ya gurunya dari orang tua itu sendiri. Iya, Gitu. betul. Setuju kok. Betul Setuju. kan? Betul. Betul. Sip. Kita berbicara tentang konsep Mm-mm. organisasi dalam perspektif Islam. Ini Ya. menurut Pak Kevin nih, apa sih pengertian dan makna organisasi dalam Islam? Itu menurut pendapatnya Pak Kevin sendiri itu gimana gitu organisasinya dalam Dalam Islam? pandangan Islam ya. Iya. Oke. Hakikat organisasi itu kan sebuah interaksi dalam sebuah tempat, sebuah wadah, yang mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama gitu. Tapi kalau kita tengok dalam agama Islam, menurut pandangan agama Islam, organisasi memiliki sisi yang berbeda. Jadi organisasi itu merupakan sebuah kebutuhan dan sangat penting. Dan organisasi itu tidak hanya dipandang semata-mata untuk sebuah tempat saja gitu. Jadi juga bahwa organisasi dalam agama Islam itu memang dituntut, memang dianjurkan gitu untuk berorganisasi. Karena nantinya kalau kita berorganisasi, menurut agama Islam ini sendiri itu sangat perlu, karena kita perlu dalam bagaimana bekerja sama, berhubungan antar sesama gitu, dan juga perlu juga dengan kinerja yang memiliki kinerja yang terstruktur gitu. Kalau kita lihat dalam agama Islam, kita tengok nih anjuran yang udah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi sebagaimana isi kandungan dari ayat yang tadi itu organisasi adalah untuk saling mengenal,
saling berinteraksi dan saling berhubungan antar sesama. Makanya Allah mengatakan bahwasanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku disatukan dalam satu wadah, satu tempat, gunanya untuk saling mengenal dan juga saling berhubungan, menjalin silaturahmi, begitu. Organisasi itu kan pastinya untuk menjalankan organisasi tersebut supaya menjadi organisasi yang baik, yang lancar tuh kan pasti tentu ada pemimpinnya tuh kan. Menurut Pak Kevin sendiri tuh gimana sih kriteria pemimpin yang baik dalam Islam tersebut gitu? Menurut Pak Kevin, pendapat Pak Kevin sendiri. Kalau menurut bagaimana sih kriteria pemimpin yang baik? Ya. Jadi kalau di dalam Islam itu sebenarnya sudah memiliki sebuah sosok suri tauladan yang baik. Siapa itu sosok pemimpin yang baik? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi setiap perbuatan, setiap perkataan atau setiap tingkah laku dari Rasulullah itu isinya Masya Allah sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari sosok tersebut, sosok Nabi Muhammad, kriteria pemimpin itu ada 4. Kriteria pemimpin yang pertama adalah sidik, jujur. Jujur itu memang sangat perlu dimiliki oleh pemimpin. Jadi kalau kejujuran itu tadi merupakan adalah satu syarat utama bagi seorang pemimpin. Karena pasti akan anggotanya itu menaruh simpati, menaruh hormat kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang sangat tinggi. Jadi pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya atau para anggotanya. Jadi mereka sadar bahwasanya kualitas kepemimpinannya itu ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari anggota-anggotanya. Jadi jujur itu poin yang utama. Yang kedua itu adalah ada amanah, terpercaya. Amanah kalau menurut teori yang pernah saya baca, amanah itu adalah sebuah kualitas wajib yang memang harus dimiliki pemimpin setelah kejujuran. Karena dengan memiliki sifat amanah, pemimpin itu akan senantiasa menjaga kepercayaan dari anggota atau masyarakat yang akan dipimpinnya gitu. Jadi kepercayaan yang diletakkan di atas pundak pemimpin itu jadi sangat berpengaruh bagi kelanjutan hubungan antara pemimpin dengan anggotanya. Selanjutnya itu ada tablik. Tablik bisa diartikan sebagai komunikatif. Komunikatif ini yang pandai berbicara, fasih dalam berbicara gitu. Pandai membawa suasana dalam berorganisasi itu dengan santai, enak. Maka itu perlu juga dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang baik dalam mengatur kata-kata akan memberikan
rasa tersendiri bagi anggota-anggotanya, karena menjadi menjadi suri toladan yang baik juga bagi anggota-anggotanya, karena dari kata-kata pemimpin itulah yang nantinya akan dipegang oleh masyarakat, anggota-anggotanya gitu. Yang keempat ada fatona, cerdas. Selain juga kita sebagai pemimpin itu yang pandai berkomunikasi, ada juga cerdas. Nah, cerdas ini memang perlu. Bagaimana pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Bagaimana dia bisa menjalani sebuah organisasi tanpa memiliki kecerdasan sama sekali? Saya rasa tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Itu tujuan-tujuan yang telah direncanakan atau disepakati bersama tidak akan mungkin terlaksana kalau kita memperoleh pemimpin yang istilah kasarnya nih, maaf, kurang memiliki kecerdasan gitu. Oke, kita lanjut nih. Dalam organisasi ya. kan tentunya ada sebuah prinsip dan tujuan tuh. Gimana sih atau apa aja sih prinsip dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang bisa untuk mencapai tujuan yang baik gitu? Prinsip-prinsipnya apa aja gitu menurut Pak Kevin sendiri? Oke, prinsip-prinsip organisasi dalam Islam itu memiliki 7 poin. Yang pertama, perumusan tujuan. Nah, organisasi itu akan jalan kalau memiliki tujuan. Jadi bagaimana bisa organisasi berjalan tanpa target atau tujuan yang akan dia kejar gitu. Jadi untuk prinsip yang pertama sangat perlu, yaitu perumusan tujuan. Yang kedua, kesatuan arah. Organisasi itu harus memiliki konsistensi dan komitmen, mulai dari pimpinan hingga anggotanya gitu. Jadi konsistensi dan komitmen yang seperti apa gitu? Konsistensi dan komitmen yang mana memiliki jalan atau fungsi dari masing-masing. Sebagai pemimpin, dia menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, sedangkan anggota mereka menjalankannya sesuai dengan fungsi sebagaimana yang anggota miliki. Nah, yang ketiga, ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Seseorang pemimpin ataupun anggota organisasi itu haruslah bertanggung jawab serta amanah. Jadi kalau kita sudah bentuk nih organisasi, lalu kita sudah berikan apa sih tugas-tugas dari mereka, dari bidang-bidang yang mereka akan mereka laksanakan atau kerjakan. Jadi perlu itu dalam sebuah koordinasi terhadap pihak-pihak terkait dan pihak luar itu bekerja sama dengan baik. Untuk yang kelima, pembagian kerja. Pembagian kerja ini organisasi juga harus jelas dan terstruktur dalam pembagian kerja ini. Tidak ada kekeliruan terjadi dalam organisasi apabila pembagian kerja ini tepat dan lurus sesuai dengan rancangan sebelumnya itu. Dan yang keenam, ada rentang manajemen. Rentang manajemen itu adalah organisasi itu dapat berjalan sukses jika penempatan tanggung jawab terhadap timnya itu teratur.
Jadi ini tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota ya itu akan berjalan lancar apabila timnya itu timnya teratur dengan sistem yang baik. Yang ketujuh ada tingkat pengawasan. Organisasi itu dapat efektif jika terdapat mekanisme controlling atau pengawasan yang disusun dan dijalankan secara konsisten. Jadi, bagaimana kita bisa memperoleh evaluasi, bagaimana bisa memperoleh bagaimana feedback atau penilaian cara kinerja kita selama ini dalam berorganisasi itu sangat perlu pada dengan pengawasan ini, begitu. Gitu sih menurutnya. Ada 7, perumusan tujuan, kesatuan arah, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, koordinasi, pembagian kerja, rentang manajemen dan tingkat pengawasan. Gitu sih, Mbak. Oke. Ya. Tuntas ya. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih banyak untuk Pak Kevin bisa meluangkan waktunya. Dan juga semoga saja nih dari jawaban-jawaban pendapat Pak Kevin bisa sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin, insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya sendiri, diri sendiri. Iya. Oke. Baiklah, sampai di sini perbincangan tentang materi tugas ini. Kami berharap pendengar semua bisa mengambil pelajaran yang baik dari materi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.